Assalamualaikum, hai friend Logic, balik lagi bersama saya. Tentunya perkenalan gak sih? Yang belum tahu, saya Robi Karman. Kenapa saya sendiri ya? Karena teman-teman yang lainnya, Iqbal, Elvin, sama Tania itu nggak bisa hadir dulu. Bukan karena ada halangan sesuatu lah gitu. Tapi friend Logic, saya nggak sendiri, saya bakal ditemenin orang baru tapi rasa lama tapi baru di depan kamera. Kita panggilkan, sini mas masuk mas. Ini dia Toto. Siapa masnya? Mas Toto aja. Mas Toto aja. Oh ini Toto. Mungkin halo. Friend Logic yang baru tahu Toto. Sebenarnya Toto tuh bukan orang baru ya. Saya lebih ke main di belakang layar sih. Main di belakang ya. Oh Mas Toto mainnya di belakang. Lagi di mana nih? Langsung tanya aja, lagi di mana? Lagi di mana? Oh, masih di Jawa Barat lah, atau masih iya, Jawa masih ya. Barat, masih. Tapi ini tempatnya sebenarnya sekarang beda sama konten-konten yang sebelumnya toh. Biasanya kan kita kan ada di bangunan, di dalam ruangan lah ya. Sekarang ini ada di outdoor. Iya, outdoor. Kebetulan cuacanya juga lumayan cerah ya untuk malam ini ya. Cerah walaupun habis hujan tadi siang. Betul. Nah, sebenarnya itu tempat ini toh, ini tuh banyak sejarahnya dari tanah ini. Kebetulan ini sejarahnya yaitu, langsung lihat aja. Ini di sini tuh Friend Logic, di sini tuh ada satu monumen. Nah, monumen ini tuh peninggalan dari Presiden kedua ya, Insinyur Bapak Soeharto. Bapak Soeharto. Ini tuh didirikan tahun 68 gitu. Oke, jadi ya gitu. Cukup bersejarah juga ya untuk lumayan area ini cukup ya. Area daerah sini cukup bersejarah. Sama yang di belakang kan ini kan ada pohon beringin nih toh nih. Ya. Nah, beliau pun yang sempat menanam pohon ini toh. Gitu. Jadi kayak buat simbol lah, buat di daerah sini tuh kayak simbol kalau ini tuh ditanam sama Soeharto gitu, Presiden kedua Indonesia. Iya, karena yang saya tahu juga sebelumnya kan untuk di daerah sini itu apa ya? Karena kan untuk di masa sekarang ini dikenal dengan area pertanian ya. Iya, pertanian ya, betul. Kalau untuk yang saya tahu itu dulunya untuk area sini itu dia seperti perkebunan apa ya? Kalau Obi tahu mungkin ada satu tanaman
Itu tanamannya tuh sebenarnya sejenis kaktus gitu, Bi. Iya. Cuman untuk bentukannya kayak lidah buaya, cuman agak besar-besar gitu. Iya, itu zaman dulu banget, jadul banget. Iya. Nah, itu untuk di sini itu kan awalnya memang yang saya tahu itu diperkhususkan untuk pengolahan si tanaman tersebut. Nah, sejak kalau nggak salah dari tahun 1920 sampai tahun 60 itu tahun 60 itu si perusahaan itu mengalami kerugian kan. Iya, kolaps lah ya. Jadi pada saat itu digantilah sama pengurus yang baru. Pengurus baru. Dan diresmikan sama beliau. Makanya dibuatkan monumen ini. Monumen ini ya. Itu sih ya. Iya. Sebenarnya gini sih Toh, yang tadi Toto bilang itu sejarah yang kayak ada tanam kayak apa sih disebutnya tuh? Kayak bentuknya tuh kayak nanas ya. Itu kalau nggak salah. Kalau misalkan kita Friendlogic tahu tequila nggak yang di Meksiko. Nah, bentuknya hampir sama. Tequila. Ya, kayak gitu ya. Kalau ini sih sama kalau nggak salah itu dia itu salah satu bahan untuk pembuatan rami. Itu kayak bahan baku untuk apa? Rami. Untuk kayak karpet. Bahan baku untuk pertambangan juga bisa. Bahkan untuk saat ini bisa dijadikan untuk bahan baku ban kalau lebih tahu. Oh, jadi kayak, iya kan kayak ban dari, itu kan kayak ada serabutnya gitu ya. Jadi kayak dari tanaman itu diolah. Nah, untuk pengolahan juga kan ada di sekitar sini untuk zaman dahulunya ada pabriknya loh, Bi. Kalau Bi tahu. Iya. Jadi di sana tuh diolah dari mulai proses perendaman, lalu dikeringkan, lalu diambil seratnya gitu, Bi. Oh, kayak gitu. Iya. Jadi lebih tepatnya tuh dulu produksinya mungkin bahan-bahannya tuh benar-benar dari alami banget ya. Karena untuk komoditas ekspor juga sih. Nah, yang tadi bilang Toto itu mengalami kerugian atau kolapsnya itu di tahun 60-an. Nah, mungkin dari 60-an itu ada beberapa tahun kemudian. Nah, itulah 68 itu tahun 68. Iya, makanya diresmikan sama beliau. Makanya diresmikan sama Presiden Indonesia yang kedua yaitu Bapak Soeharto kan. Di sini kan kayak bahwa beliau itu pernah menginjak menginjakkan kaki di daerah sini dan dia menanam pohon beringin ini dan langsung membuat satu monumen gitu bahwa di sini tuh ada sejarahnya dia pernah datang ke tempat ini gitu. Friendlogic. Menarik sih sebenarnya kalau untuk menarik membahas sejarah ya, karena kan sebenarnya nggak cukup waktu yang sebentar ya kalau untuk bahas sejarah kayak gitu kan. Iya, banyak sih sebenarnya. Tapi memang sebelum ini pesawahan ya, kalau Friendlogic tahu, ini tuh sebenarnya membentang sejauh mata memandang gitu ya. Iya itu. Mau ngetes Toto doang. Toto pinter Friendlogic. Ya itu tuh yang mobil lihat tuh sekarang tuh memang pesawahan, tapi flashback kok dulu tuh itu bukan pesawahan toh. Yang mobil lihat tuh dulu tuh kayak hutan gitu, kayak hutan belantara tapi kayak banyak pohon-pohon, kayak dibilang jati tapi kayak bukan jati gitu. Nah, mungkin itu sebelum ada pohon yang tadi Toto bilang. Karena kan emang dahulu itu kalau nggak salah ya, daerah ini tuh sangat tandus. Iya, kering kan. Iya. Ya makanya ditanamin sama pohonan tersebut. Karena untuk dari asalnya itu untuk si pohon itu kan diimpor dari kalau nggak salah dari daerah Meksiko gitu. Meksiko. Ya kalau nggak salah dari daerah Meksiko, lalu ditanam di sini untuk dibudidayakan kayak gitu. Iya. Nah, kebetulan untuk daerah sini itu cocok sama iklim tanaman tersebut kayak gitu. Karena mungkin Indonesia sama Meksiko hampir sama kali ya. Benar nggak sih? Iya betul. Nah, dari tahun 60 itu dari perusahaannya memang tadi bilang mengalami kerugian, lalu dialihfungsikan untuk untuk area ini menjadi lahan pertanian. Untuk menanam bibit unggul perpadian sampai sekarang ini. Ya. Mungkin buat Friendlogic yang pernah melintas lah ke jalan-jalan daerah Pantura pasti bakal tahu itu ada di mana. Soalnya kanan kiri itu pesawahan semua. Gitu Friendlogic gitu. Nah, itu kan dari sejarahnya toh. Sebenarnya kalau dari masa sekarangnya nih, itu tuh sebenarnya punya cerita yang sangat mind blowing sih buat menurut Tobi ya. Apa tuh? Oh, kalau misalkan ini kan dari Friendlogic ini kan kalau lihat kan kayak ya outdoor apa sih yang ada tertariknya gitu. Tapi sebenarnya yang tadi Obi datang ke sini nih, ini kok sosok-sosoknya
kok lebih dahsyat daripada kita mengonten-konten di tempat-tempat sebelumnya gitu. Oh, atau mungkin gini sih kalau menurut Toto ya. Karena untuk untuk area ini itu kita sangat berdekatan sekali sama jalan raya ya. Ya. Mungkin dari beberapa entitas yang berasal dari sana itu masuk ke dari sini. Karena gini, dari sekian banyak area di sini itu cuma ada satu pohon yang besar kan di sini. Iya. Nah itu nih yang tadi Obi ngenotis tuh kenapa sih pohon ini tuh besar satu. Memang kan yang tadi kita ceritain karena ditanam kan sama Bapak Presiden yang kedua gitu kan. Nah yang anehnya Friend Logic kenapa zaman sekarang tuh masih ada orang-orang yang mempercayai sama hal-hal yang seperti itu. Masih zaman loh toh orang-orang yang minta ke sini buat kayak ngerok kulitnya buat nomor togel gitu. Ya mungkin apa ya? Karena memang udah jadi kebiasaan dari masyarakat mungkin ya, Bi ya. Dari tradisi ya. Enggak lah, nggak mungkin tradisi dong. Enggak gini masalahnya, Bik. Harusnya kan untuk satu monumen ini kita rawat ya, kita pelihara gitu, kita lestarikan untuk salah satu monumen itu ya sebagai bukti bahwa adanya sejarah di situ. Yeah. Itu. Cuman kan untuk masyarakat di sini tanda kutip ya, bukan termasuk semuanya ya. Ada beberapa oknum yang benar. Menyalahgunakan tempat ini kayak gitu. Memang tadi pas masuk juga kan, Obi tuh kayak ngenotis toh. Ini sebenarnya ya kalau Toto ngerasain. Ini di pohon ini nih. Tadi tuh ngeliat yang ini di sini nih. Ada satu sosok. Sumpah ini sosoknya apa ya? Bentuknya tuh cewek ya, dibilang aksesoris juga bukan, ya kan? Dibilang aksesoris juga bukan, tapi ada ekornya tuh, ngeri nggak? Ada ekornya, jadi kayak lidahnya panjang banget, ada ekornya, lidahnya panjang. Kalau dari sini nih, kalau dari badan setengah badan, kayak ini tahu nggak? Kaki binatang kayak macan, ada ekornya. Kesininya cewek, tapi kukunya panjang banget, lidahnya panjang. Nah tadi pertama bilang ini kok bentuknya aneh banget gitu. Itu mungkin apa ya, sebuah perwujudan kali ya, atau karena kan gini, yang kita tahu itu kalau misalkan makhluk-makhluk yang tanda kutip memberikan sesuatu kepada orang-orang yang salah tujuan. Dia kenapa minta seperti ke dia gitu? Itu kan kebanyakan berasal dari golongan-golongan reptil kayak gitu sih. Setahu Toto ya? Iya. Kayak gitu kan? Iya bener, ini reptil bener. Iya kan? Jadi iya bener. Iya. Bener kan? Pertama bilang kok ini aksesoris? Iya. Kenapa bentuknya aneh gitu? Karena memang entitas kayak gitu ya berasal dari golongan mereka. Entah itu reptil berbentuk ular, entah itu berbentuk buaya. Tapi ini baru pertama kali ngelihat sosok seperti ini. Anjrit sumpah. Ngeri banget aja. Ya makanya tadi di belakang kita juga sempat ngobrol kan ya, kan kayak kok ada satu makhluk yang agak aneh juga gitu. Aneh serem banget sumpah. Ya, mungkin kalau misalnya Friend Logic bisa lihat juga yang di rumah agak aneh juga ya. Iya. Nah, itu kan kalau dari sosok ini sebenarnya kalau dari lingkungannya ke sini pun ini banyak banget toh sosok yang bener kayak dibilang ngepung bukan ngepung ya. Yang anehnya tuh di outdoor gini kok makin banyak banget. Gitu. Mungkin lebih tertarik sih dia. Tertarik. Nah, Obi curiganya bukan tertarik aja itu. Apa? Tuh ngerasain nggak di sini ada apa? Apa tuh? Yang Obi rasain sih ini kayak ada gerbang deh. Oh, ada portal gitu ya? Bukan portal. Apa? Lebih kayak pintu gerbang. Kalau ibaratnya kalau kita di terminal ada pintu 1, pintu 2. Nah ini mungkin pintu itu nggak tahu ini pintu keberapa tapi yang Obi lihat jelas tuh ada satu doang. Kayak keluaran masuknya entitas menuju ke dunia kita. Obi ngerasa di situ ada nih. Itu makanya dari tadi kok ini campuran banget, kayak ada jenis zaman sekarang manusia-manusia yang kecelakaan, ada bentuk-bentuk yang setengah manusia setengah binatang, ada campuran-campuran kayak tadi pun ngenotis ngelihat sosoknya cowok tapi ada tanduknya.
serem-serem sih sebenarnya. Kalau iya. Apa nih Abi lihat? Coba deh lihat itu. Ini sumpah ya, ini sosok. Sebenarnya ini serem ya. Tapi baru lihat. Nah, ini tuh kayak gini nih. Apa sih? Kayak ada temboloknya tau nggak? Mengembung. Iya. Aneh ya bentuknya. Sumpah aneh banget. Kok aneh sih? Baru pertama kali ini deh. Mungkin sekarang gini aja Bi. Dari pohon ini, tadi kan Obi bilang ada seperti ada pintu ya? Enggak. Iya. Oh, sebenarnya pintu tuh bukan di sini toh, bukan di pohon ini, bukan. Kalau pintu tuh adanya memang di Area sini gitu. Itu pintu gede, lumayan gede banget. Yang tadi Obi bilang kayak terminal lah ya. Terus di sini juga. Bener ini sosok binatang reptil tuh mendominasi banyak banget di sini. Tadi ngeliat juga ada sosok ular, nggak tahu kepalanya di mana, buntutnya di mana. Gede nggak? Untuk sosok ular tersebut juga sebenarnya dari awal masuk juga memang udah nampakin sih. Jadi kayak entah itu ngejaga atau gimana, ya apa ya? Ya mungkin memang udah lama di sini sih, Bi. Ya. Jadi makanya tadi kok ini sosok-sosoknya campur aduk banget gitu. Kayak ada binatangnya, ada setengah reptil, kayak reptil beneran, setengah manusia, setengah reptil. Bahkan ini bisa jadi juga ngelihat ada sosok tikus tapi gede banget. Aneh nggak? Mungkin jelmaan ya? Iya dong, mana ada tikus gede banget sih toh. Nggak ada lah. Atau ada yang mau coba komunikasi mungkin? Ada sih. Cuman ini nggak tahu ya. Dia ini sosoknya tuh dia di masa tahun berapa? Nggak tahu soalnya ini Obi liatnya. Ini sosoknya tuh udah dari zaman Indonesia belum merdeka sih toh. Yang Obi lihat. Kemerdekaan berarti ya? Sebelum kemerdekaan. Jadi makin kita mendekati pohon ini, panas banget soalnya ini energinya bener-bener yang bulu kuduknya narangtung nggak tuh. Nah, gimana toh notice apa Toto nih buat sosok? Apa ya, kalau Toto sih lebih ke apa yang dari tadi, yang pertama tadi ular tadi itu lumayan eye catching ya, lumayan menarik perhatian mata kan, gitu kan. Iya. Selebihnya yang tadi si mbak itu, mbaknya sopan banget Anda. Lalu ya apa ya, sama beberapa entitas yang dari luar sih sebenarnya. Iya. Sebenarnya ini nih, yang sosok tanduk cowok ini sama si sosok reptil cewek ini sebenarnya mereka kayak polisi. Ya. Berapa? Kalau bahasanya tuh mereka tuh rival gitu. Oh iya. Tikat. Nah itu. Nah, nggak tahu sih yang tanduk cowok ini pengen menguasai area sini. Tapi ini si sosok mbak ini dia energinya lebih kuat karena apa? Ya dia makanin sama yang tadi Obi bilang, orang-orang yang minta ke dia. Jadi dia nyedotin terus energi negatifnya. Gitu. Makanya ini sosoknya aneh banget sosoknya. Mana? Terusan di sini ada kayak yang datang dari arah sana. Iya. Iya benar. Oh, dia datang dari arah sana. Lo pilih mau yang mana? Abi dulu aja deh. Mangga. Kalau bisa jujur ya belum ini ya. Tapi kalau yang cowok tanduk ini belum ke connect sama sekali.
hitam. Apa nih? Sebenarnya gini lebih. Aku sih agak samar ya untuk melihat. Cuman emang tadi itu ngerasa ada yang datang dari sana. Dia itu kayak punya sayap gede. Kayak sayap gede gitu. Terus entah ini bener atau enggak, yang Obi lihat sama atau enggak, ya itu yang Toto rasain sih. Iya. Sayap gede. Oh, iya. Bentukannya kayak ini Kayak apa? kelelawar mungkin ya. Iya benar. Iya. Iya. Cuman yang aneh gini toh, itu tuh di sininya kayak ada batu merah nih. Lu lihat gak di sininya ada batu merah? Belum. Kelelawarnya itu gede banget sih emang teman, ada batu merah. Makin aneh ya. Oke. Kayak tegang ya. Padahal apa kayak dari tadi tuh kita suasananya adem, tenang. Sekarang malah ngomongnya apa ya? Ngomongnya tuh makan, mangan. Kok bahasanya ada dua, Jawa sama Sunda. Makan, mangan. itu dari sosok mana? Yang itu, sosok yang cowok, bentuknya cowok, cuman ada tanduknya. Makan, mangan. Di komunikasi aja bi. Coba ya, lagi komunikasi. Makan, mangan. Nggak tahu ya makan. Jadi memang apa ya, banyak banget untuk sosok-sosok yang mau mendominasi di area sini ya bi ya. Ngeri. Serem banget mukanya. Yang lalu gitu ya. Ini cowok ini. Ya udah kerja sih. Serem banget mukanya. Tapi takut loh ini. Bukan sosok biasa sih. Takut demon sih. Ya. Takut demon sih ya. Ngerti. Gimana bi? Udah mulai kerasa. Iya emang dari tadi tuh mukanya kayak dia nyeringai gede gitu, nyeringai banget si sosok kayaknya tuh mukanya nyeringai. Dia bawa anak buah ya. Anak buahnya banyak loh ya. Bisa. Banget. Udah di sini aja.
Di sini aja, di sini aja. Hah? Mangan. Halo, selamat malam. Ngobrol dulu ya? Ngobrol dulu ya? Hah? Makan apa? Biasanya makan apa? Darah. Gak ada, kita nggak bawa apa-apa ke sini. Gak ada, kita cuma mau main, kita cuma mau silaturahmi dan pengen tahu. Udah lama di sini? Banyak. Hah? Lama. Asalnya dari mana Anda? Pintu. Oh, dari pintu. Anda di sini. Ya. Mau kemana sih? Gak ada mang. Ya. Hah? Ngobrol dulu ya. Bangun. Di atas pohon. Banyak. Anda di sini memang asalnya dari sini atau memang ada yang? Oh, dari pintu. Manusia. Enggak, dari pintu itu ada yang manggil atau memang Anda sengaja keluar dari sana? Anak buah Anda. Memang dulunya ada yang sering ngasih makan. Banyak minta. Tujuannya apa untuk ngasih makan Anda? Uang. Oh, Anda memberikan uang kepada mereka? Banyak. Mau uang. Lalu setelah mereka mendapatkan uang, Anda meminta imbalan darah. Daging. Segar. Banyak. Pasti Anda nggak cuma minta darah kan saat itu. Anda minta yang lebih kan? Jembatan nyawa harus bayarnya. Harus bayar nyawa. Nyawa jadi jembatan untuk datang ke manusia. Oh, jadi mereka-mereka yang pernah meminta kepada Anda itu Anda jadikan sebagai jembatan. Sini aja. Enggak, kita enggak minta apa-apa. Kita nggak minta uang dari Anda, enggak. Minta itu sama Gusti Allah ya. Kenapa? Gila, berat banget. Ternyata ini lebih dark daripada ini nih. Yang mana? Sosok yang ini, yang Obi tadi narik, yang tanduk ini. Ternyata lebih hitam si sosok ini, yang si ini nih, reptil ini. Jadi mereka si sosok ini tuh tadi yang dia sampaikan itu pada saat orang lain yang minta sama dia, yang punya perjanjian sama dia. Jadi yang setelah perjanjiannya itu selesai, si orang-orang ini dijadikan sebagai alat di dunia mereka. Iya, yang tadi Yobi kan sempat lihat juga kan sekilas memorinya. Aduh, masih gemetaran banget aja. Jadi si sosok ini tuh dia banyak nama lah.
Wah, tapi oke sih kalau udah banyak nama gitu. Apa ya? Total tau lah kalau sosok itu banyak nama berarti tau lah ya gitu. Nah ini pun nggak beda jauh nih sama sosok yang si reptil cewek ini. Cuman kalau reptil cewek ini dia cuman minta energi negatifnya aja orang-orang. Nah, sabar. Nah, kalau si sosok yang cowok tadi bertanduk ini dia bukan hanya sekedar narik energi aja, tapi menjadikan si nyawa manusia untuk misalkan gini, ada orang butuh ke dia kasih apa yang dia mau, tapi ada perjanjian suatu saat kalau misalkan limitnya dia habis, dia ambil nyawanya, dia buat jembatan. Nah, yang jembatan dia mau nembus ke entitas manusia itu butuh nyawa-nyawa manusia buat jadi jembatannya. Yang Obi lihat itu pertama. Betul Bi, tadi seperti yang Obi sampaikan tadi ya. Karena tadi pada saat komunikasi juga saya sempat coba untuk ngerasain ya. Iya. Jadi kayak orang-orang itu kayak banyak banget. Tadi yang Obi lihat dia tuh ternyata bukan anak buahnya toh, yang di belakang banyak banget tuh. Ternyata itu tumbal-tumbalnya dia yang iya tadi tuh masuk kayak masuk akal. Kayak burung sih itu, Pak. Iya. Jadi kayak bertumpuk-tumpuk gitu. Ya. Ngeri ya. Ada jembatan manusia ya buat dia ke dunia manusia ya. Ternyata si cowok ini, sosok cowok yang bertanduk ini lebih dark daripada sosok ini. Ini ternyata nggak ada apa-apanya, anjay. Menarik sih dia yang sosok yang tadi ya. Iya, menarik banget sebenarnya. Balik lagi ya kepada manusia-manusia yang punya keinginan tapi dengan cara instan, itu pasti ada resikonya toh. Apalagi kalau dia sampai kayak minta ke sosok yang manis di awal tapi petaka di akhir gitu. Yang tadi dijelasin kan sosok itu. Makanya buat kalian atau friend logic ya, kalau punya apa-apa ya mending kita cari yang halal-halal aja gitu. Walaupun agak lama tapi kita tidak ada terikat dengan sosok-sosok yang seperti itu. Betul. Itu tuh ngapain di situ? Ngerasa apa? Jadi apa ya? Kayak tertarik sama sosok yang di atas itu. Iya boleh sih. Cuman apa ya? Berat banget sih pastinya ya. Oh iya. Cuma yang tadi Toto rasain itu, tau nggak sih si makhluk itu cara turunnya? Iya, kadang maka ke bawah, kadang juga kayak gini, Bi. Iya, benar. Kenapa ya? Ya kan itu reptil. Iya. Reptil kan gitu. Reptil emang gitu. Dia punya cara. Jadi kalau yang ini ada misalkan ada orang minta ke sini gitu kan, gini. Ya dia turun gitu. Turunnya seperti itu. Nggak mungkin dia langsung ngenotis kita, dia langsung kayak nunjukin, dikiranya kita mau minta ke dia. Padahal mah enggak, anjay. Itu komunikasi belum sama sosok ini? Udah ketarik sih, masih coba buka. Dengan siapa? Bisa pelan ya. Bisa pelan ya. Dengan siapa ini? Siapa? Ngomongnya nggak jelas. Bisa bahasa kita nggak? Pelan ya, santai ya. Bisa bahasa manusia nggak? Bisa bahasa kita nggak? Saya nggak ngerti loh.
Saya nggak ngerti kamu ngomong apa. Ini dengan siapa? Kamu nggak bisa naik soalnya kamu bukan pakai badan kamu. Kamu pakai badan orang lain. Yuk kesini yuk. Kalau kamu mau komunikasi, kamu ikut saya kesini. Kamu kesini. Bisa pindah nggak? Bisa nih. Pindah yuk, pindah. Ini siapa? Saya nggak tahu nama kamu. Kamu bisa nggak bahasa manusia? Bahasa kita. Kalau kamu cuma pengen masuk seperti ini tapi saya nggak bisa mengerti, saya nggak bisa ngungkapin apa-apa. Iya, kalau kamu nggak bisa komunikasi, ini kamu keluar aja ya. Keluar aja ya. Santai, tuh lihat kakinya. Mau ngapain sih? Mau kesana ngapain? Astagfirullah. Mau kesana ngapain? Sumpah, ini sosoknya nggak bisa ngomong loh dia. Ini nggak ngerti, dia nggak bisa ngomong. Dari tadi itu tuh sosoknya nggak bisa ngomong toh. Obi juga bingung. Jadi kayak apa sih? Ya gitu, kayak mungkin dia komunikasinya dia gitu, mungkin gitu. Cuman karena kitanya nggak ngerti, dia ngomongnya apa nggak ngerti. Cuman yang Obi lihat, ini energinya memang nggak jahat sebenarnya. Ini sosok ini nggak jahat, ini nggak jahat sama sekali. Cuman curangnya dia ngambilin energi negatif orang. Nah, ini jadi tujuannya dia pengen nyesatin orang, tapi nggak sampai fatal banget kalau sosok ini. Gitu. Bentuknya yang tadi, ya, kalau tetap bisa nggak tadi ngelihat langsung pas dia masuk lebih detailnya? Apa ya? Tadi tuh nggak tahu. Jalannya ke belakang ya? Ke belakang ya. Ya, yang tadi Obi lihat tuh memang setengah bukan reptil ya. Kayak setengahnya tuh kayak macan, tau nggak? Bukan macan sih. Apa ya? Tapi ada ekornya. Ini binatang. Ini lidahnya panjang banget, kukunya hitam. Nah, di sini ada temboloknya tuh. Aneh kan? Sumpah ini sosok yang paling aneh banget sih. Itu sosok yang paling aneh banget. Tadi sebenarnya habis sosok itu ada yang sempat mau masuk juga, cuman karena memang dia lebih dominan sih. Apa? Sosok apa? Cewek. Tapi ada yang masuk sosok, ada yang mau masuk sosok cewek. Cuman karena memang dia lebih dominan. Ya, jadi dia. Iya. Cewek. Ceweknya mukanya Indo apa setengah Indo apa ada ke barat, bukan ke barat, kayak ke Belanda-Belandaan gitu ya. Iya. Iya, saya lihat itu kan. Iya. Noni. Ini tuh pernah dibahas sih sebenarnya tuh. Ini ada Noni. Cuman ini Noninya tuh fasih banget bahasa Indonesia loh. Yang pernah, kalau Friend Logic yang pernah lihat season kita yang di podcast dulu ngebahas jalan ini, kan Obi pernah ngelukis juga tuh Noni Belanda. Cuman ini Noni Belandanya nggak tahu dia keturunan apa memang apa, tapi mukanya Belanda banget, tapi ngomongnya Indonesia banget. Bajunya putih nggak? Iya putih. Iya, karena tadi dia ada di Blackpool. Ini ya bajunya merinding. Putih tapi kayak ada lusuh. Putihnya putih gading tapi bukan putih banget. Iya, enggak putih banget ya. Iya. Apa ya? Kayak krem-kreman gitu. Krem ya, putih gading gitu. Tapi ini Obi nggak tahu nih, ini keturunan Belanda asli apa memang cuma hanya mix Belanda. Cuma mukanya emang Belanda banget, tapi ngomongnya kenapa bahasa Indonesia pasti banget ya. Kalau Friend Logic tahu, ntar lihat deh
ada di Jalan 9 itu judulnya. Kita ngebahas jalan ini. Nah, kita ngebahas sosok ini toh. Kalau memang benar ya nyambung sebenarnya sama sosok ini. Oh, enggak. Kalau bisa udah notice tadi dapat satu sosok lagi. Coba. Oh, dari mana Asalnya dari sini. Aslinya dia bukan sini yang dilihat ya. Bukan asli sini. Cuman nggak tahu sih ini sosoknya banyak luka-luka darah-darah gitu di kepalanya. korban kecelakaan? Bukan. Kayaknya sih. Kayaknya. Sorry, apa tadi? Cowok ya. Cowok. Lu lihat nggak? Sempat lihat nggak? Tapi sih udah nge-haul dia ya. Tadi memang dia sempat diam, sebenarnya ada pojokan di situ, Duduk di apa? bukan duduk, lebih ke jongkok Di dinding itu. Iya. Terus sebenarnya tuh Obi tuh udah notice dia dari awal banget. Cuman kan kita mau ngebahas yang lain dulu nih. Nah, sosok ini kan emang palanya tuh berdarah gitu, kok berdarah. Tapi yang anehnya dia bukan orang sini toh. Tapi kok ada di sini sosoknya? Ya bisa jadi kecelakaan kali ya. Dari zaman yang Obi lihat dari masa kapan? Yang Obi lihat ini jalannya belum gede sekarang lah. Belum gede sekarang jalannya. Pekerja, Wi. Pekerja. Iya, benar. Pekerja. Iya. Jadi dia datang dari daerah lain buat kerja di daerah sini. Tapi ini kayak kok dia banyak ada rombongan ya? Rombongan di bis. Masa rombongan di bis ya? Ada bis ya. Rombongan bis ini. Oh, banyak banget nih. Coba tarik. Halo. Belum tahu bentar. Sabar. Karena Obi udah mulai ingusan, jadi Toto tuh udah was-was gitu. Belum. Ini Obi masih komunikasi terus. Dia tuh gini loh, mau maju mundur. Masih belum ini. Karena mungkin ini dia masih apa ya? Bukan ragu ya. Belum ada trust sama kita. Iya. Soalnya kan tadi mungkin notice-nya ke orang lain, padahal Obi udah notice dia gitu. Kecewa mungkin dia di PHP ini ya. Iya nggak gitu juga sama tau. Kalau di PHP ini dia kecewa. Kok ini pakaiannya kayak pakaian adat Jawa? Masa adat Jawa sih? Dia kayak pakaian adat Jawa tapi bukan apa ya? Yang cowok itu. Iya.
Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Dengan siapa? Herman. Kenapa bisa ada di sini? Kecelakaan. Di daerah sini. Di depan sana. Di sini banyak teman kerja bis kecelakaan. Satu bis itu kecelakaan, termasuk Herman. Iya. Memang dari mana kalau boleh tahu asalnya? Jauh. Mati semua teman Herman. Mati semua. Kalau boleh tahu, kalau misalkan Herman masih ingat gimana bisa kejadian kecelakaannya itu? Tabrakan, terjungkal. Cincin diambil semua. Cincin Herman. Barang-barang diambil semua. Yang nolong pun Herman masih ingat. Herman masih hidup, tapi tidak ada yang peduli. Diambil jam tangan, cincin Herman semua diambil. Ya, saya paham apa yang dirasain sama Herman ya. Mungkin memang itu udah takdirnya Herman untuk meninggal dengan cara kayak gitu ya. Kenapa itu? Robek. Herman udah berkeluarga. Udah. Istri anak Herman ikut juga ikut jadi korban di sana di bis. bersama meninggal juga. Oh, jadi Herman nggak tahu saat ini keluarga Herman itu masih hidup atau enggak. Cincin. Iya. Aku Herman diambil. Pakaian semua aku diambil. Orang-orang yang nolong cuma ngambil barang-barang. Nggak nolong Herman saat itu. Herman sempat mau teriak tapi sakit. Nggak bisa teriak. Kira-kira Herman ingat nggak kejadiannya tahun berapa? 82. Tahun 82 itu manggung Sandiwara. Oh, panggung Sandiwara. Oh, jadi Herman berangkat itu mau apa? Manggung di satu daerah gitu. Jakarta. Di Jakarta. Ya, jadi untuk rombongannya Herman tuh meninggal semua ya. Tidak tahu karena Herman juga saat itu posisinya juga cincin. Ya kalau kita nggak tahu ya, maksudnya kayak cincinnya hilang. Ntar lo, ini si Herman kooperatif banget ya. Kooperatif. Obi tadi narik pun dia kayak ngasih gambarannya jelas banget loh, nggak di skip sama dia. Kayaknya dia memang sengaja mau diceritain, pengen cerita. Obi ngeliatnya tuh bis rombongan ya,
rombongan bis itu tuh bukan rombongan penumpang toh, bukan. Obi emang sekilas tuh kayak dikasih tapi arahnya dari sana tuh, arahnya dari sana dari Jakarta. Kecelakaannya pas nggak tahu di sini atau di ini nih, pas di sini nih. Bisnya tuh warna bawahnya tuh garisnya hitam, atasnya kuning. Cuman itu satu itu tuh kenal semua, satu bis itu si Herman itu. Karena satu rombongan. Obi curiganya sih, bukan curiga ya. Dia tuh kayak ada apa sih namanya? Apa ya namanya ya? Soalnya di belakang pun memang satu, kan ini kan kalau bis kan panjang. Ini kan beberapa ada apa namanya tempat duduk. Nah ada 4 atau 5 tempat duduk di belakang kosong. Nah di situ banyak tas-tas banget toh, banyak tas banget. Cuman emang si Herman kayak pakai baju rompi. Rompinya bukan rompi pemain ketoprak, tahu nggak? Yang ada maksudnya nggak ada yang tahu nggak? Iya, iya itu rompi itu. Terus di sebelahnya Bing lihat kayak baju Kadir Doyok, tahu nggak? Yang loreng-loreng panjang. Iya. Sebelahnya ada yang duduk itu. Kayaknya itu memang dia habis pertunjukan kali ya. Jadi gini, Bi. Sebelum tadi sosok Herman ini masuk ke Obi, ini entah benar atau enggak, nanti koreksi kalau salah ya. Tadi sebelum sosok itu masuk, Tato juga sempat ngelihat sosok cewek yang dandanannya atau gayanya itu kayak seorang sinden. Sinden. Kalau sinden mah kayaknya nyambung sama kita yang dulu ngonten di daerah Subang Kota. Soalnya dulu pun waktu kita syuting di situ ada sinden, katanya sindennya tuh ngelilingnya ke sini, daerah sini. Dia nggak maksudnya entah si sinden itu berkaitan dengan cerita si Herman tersebut atau memang dia dari entitas dari lain area lain gitu. Yang gue lihat bukan ada hubungannya sama Herman. Soalnya begitu itu pun pakaiannya nggak ada yang full make up, nggak ada. Jadi bener pakaian, cuman ada beberapa yang masih kayak pakaian manggungnya dia yang masih dipakai. Yaitu termasuk si Herman. Kok pakai rompinya rompi? Ya rompi itu. Itu yang anehnya sih. Cuman memang ada beberapa dia barangnya hilang. Kasian loh. Itu banyak yang teriak semua, tapi ada orang yang sibuk ngambilin barang-barangnya, bukan nolongin orang-orangnya. Iya kan, tadi Herman juga pesan minta tolong dicariin untuk si cincinnya, kata gitu. Soal cincinnya bagus kata dia. Mau dicariin? Mau cariinnya? Enggak. Gitu guys, jadi apa ya? Lumayan banyak cerita sih di tempat ini ya, Bi ya. Iya, karena memang di depan kan jalan Pantura. Kalau kita mau ya, karena kalau misalkan kita bahas lebih banyak lagi pasti ya mungkin bisa sampai subuh kali ya untuk bahas-bahas sosok tersebut kayak gitu. Ya gitu. Cocok lagi. Motor tuh jadi cocok lagi. Terus mau komunikasi yang mana nih? Nggak tahu sih. Sebenarnya lebih ke notice sama yang si sinden tadi. Cuman nggak tahu. Boleh, nggak apa-apa. Siapa tahu yang tadi Toto bilang ada kaitannya sama si Herman ini, rombongannya apa memang bukan gitu. Makanya kan ini takutnya memang kelihatannya yang agak berbeda atau memang ini sosok yang sama. Udah nggak apa-apa. Tapi nggak masuk kayak koreksi dari Obi aja. Kira-kira memang benar nggak apa yang dilihat tetap? Iya, memang ada. Kenapa kan gini loh, di sini saking banyak sosok, Obi nggak bisa ngejelasin satu-satu. Kalau misalkan Toto kliknya ke dia, berarti memang Toto udah notice dia gitu. Iya, memang dari tadi tuh ngerasain kayak ada satu sosok yang kayak punya selain kayak gitu. Coba komunikasi aja. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa?
Gimana? Oh iya, Wilujeng Wonge. Ini dengan siapa kalau boleh saya tahu? Nyai julukannya apa memang ada kepanjangannya? Nyai siapa yang biasa sering kamu dipanggil Nyai apa? Asik. Nyai Asih. Nyai Asih dari mana kalau boleh saya tahu? Dari sana. Nyai Asih, ada sesuatu yang pengen disampaikan nggak sama kami, sama saya? Ada alasan apa sih Nyai Asih udah ngenotis sama teman saya? Apa yang mau diobrolin sama Nyai? Mampir hungku, cuma mampir hungku. Oke. Biasa ngetar aja kami di dia. Oh iya. Itu Nyai eta bawa di kantong ini mau naon ieu? Warna hijau. Naon eta di sini? Kok mau eta? Mangga, ayo sampurasun. Gitu ngiring. Mual. Mau ngiring mual. Kami di dia. Ini rame soalnya kan didikan memang ada konten. Nyai aslinya di mana asalnya? Ti ditu teh di mana? Coba bisa dijelaskan tuh. Di daerah mana? Ibing sarang. Wah, abdi mah teu tiasa ngibing, euy. Ada yang bisa ngibing nggak? Ada. Bang Suta bisa joget kah? Dia ngajak. Joget. Nyai, kenapa dia sekarang serius deh? Nyai masukan bukan hanya ada, cuman hanya masuk biasa. Selain rame, Nyai itu pengen apa? Masuk ke tubuh teman saya. Ada yang sampaikan nggak? Nggak ada. Ya kalau misalkan nggak ada, ya udah. Nyai kaditu ya. Iya, mungkin ameng kaditu. Kang boleh ngajakan ameng kaditu cenah Kang. Dia nunjukin dari sana terus. Dari sana dari mana? Dari mana? Daerah mana? Pasti Nyai punya tempat. Apa? Oh iya benar kan logik. Yang dari sana. Yang dulu kita pernah ngonten. Iya benar. Bukan. Lamun Nyai teh aya nu rek diobrolkeun. Nyantos latunya Nyai sok tiasa keluar gitu. Maunya entosnya cerita yang rek diobrolkeun mah sok mangga keluar. Ayo di atas itu. Mohon mungkin ka ditu mohon. Yun terus keluar ini. Bisa keluar sorangan. Nyamuk ini nggak kerasa anjir. Kalian gak mau nyet. Siapa sih? Gimana sih? Siapa Bi? Ini Siapa, Bi? emang bener loh. Nyai sana deh kayaknya nih. Iya, cuman anehnya ini aneh sih. Ini aneh banget. Ini beda kelaminnya tau. Langsung notisnya ke situ. Jadi tahu pernah lihat boneka Barbie nggak? Boneka lah ya. Nah bentuknya gitu. Rata. Ya nggak tahu, Bi langsung notis aja. Lah, kok ini rata? Nggak pakai baju sih. Pakai baju. Cuman tapi kelihatan kok ini rata, kayak nggak ada kelaminnya. Ya nggak tahu. Nggak tahu sih, itu kan nggak buka-buka soalnya Bi. Ya iya mungkin. Ya Obi nggak tahu ya. Lah kok kesini? Soalnya dia bawa kayak buntelan tapi warna hijau. Nggak tahu, dia kan nggak boleh tahu.
pohon hijau. Yang menariknya sih memang tadi dia nyuruh ke sana terus. Emang mungkin dari Dulu kan kalau Friend Logic tahu, kita pernah ngonten juga, ada sosok nyai juga. Nah sebenarnya itu kan belum selesai. Nah karena takutnya memang masih satu arah sini. Iya. Tadi tuh gini, sebenarnya ada yang mau disampaikan kayak dia pernah bukan mentas ya, mungkin bisa disebut mentas ya pada zaman dulu ya, perform gitu lah ya. Jadi memang pernah perform di daerah sini juga sih, kayak gitu. Iya sih, itu sih yang aku dapat. Cuman yang anehnya itu, kenapa nggak ada kelaminnya, itu dia yang bikin aneh, beda banget. Kenapa ya? Dia bisa jelasin nggak Friend Logic atau siapa? Ini sosoknya aneh loh, ada kelaminnya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak Tok? Dari sosok cukup itu aja. Nah jadi karena kan dia juga nggak terlalu banyak kasih informasi ya, jadi ya udahlah. Oh tadi kan Toto udah narik sosok yang di belakang pohon itu, dia alasannya kenapa begitu pun Obi narik sosok yang perwujudannya yang sangat lumayan beda lah ya. Sebenarnya mereka dua punya cerita ya, ceritanya yang berbeda tapi tujuannya sama, menyesatkan manusia gitu. Sampai tadi pun kita notice satu sosok yang ternyata ada kecelakaan di jalan Pantura ini. Sangat tragis sih sebenarnya ceritanya gitu. Cukup apa ya, tadi untuk si Herman tadi ya, cukup sedih sih untuk cukup sedih kita. Pokoknya ini sebenarnya yang episode malam ini tuh dari sejarahnya, dari sosok-sosoknya sampai ke cerita-ceritanya pun luar biasa. Bahkan tadi yang Obi sempat kaget ada nyai tanpa kelamin, itu sih sebenarnya. Ya paling untuk pesan kita untuk Friend Logic di rumah, apa ya? Jadi ya kita meminta itu hanya pada Allah ya. Yap, benar. Jangan sampai kita salah arah. Jangan sampai kita minta pada bukan tempatnya ya, kayak gitu. Ya. Tapi kalau minta sama pacar boleh? Transfer mungkin ya. Boleh. Siap. Yaudah Friend Logic. Mungkin episode kali ini udah sampai di sini aja kali ya. Sampai di sini. Ya, Toto silakan penutupan. Oke. Percaya atau tidak dengan adanya mitos dan ideologi, karena kita hidup di bumi yang sama, tetapi dengan alam yang berbeda. Terus ikuti perjalanan jejak mitologi.